Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Kecil bahagian ke-11 seri yang ke-14. Kitab Zakaria pasal 14, pasal yang terakhir dari kitab Zakaria, nubuat-nubuat tentang kedatangan Mesias dengan perikop kemenangan terakhir Tuhan menjadi Raja di Yerusalem. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega, Tuhan atas hari Sabat memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari rumah produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu, seperti Ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu, kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun, yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara, dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang, dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku, tetapi akan ada satu hari. Hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke laut timur, dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Maka Tuhan akan menjadi Raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti Araba Yordan.
dari Geba sampai ke Rimon di sebelah selatan Yerusalem. Tetapi kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggal di tempatnya. Dari pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat pintu gerbang yang dahulu, yakni sampai ke pintu gerbang sudut, dan dari menara Hananiel sampai ke tempat pemerasan anggur raja. Orang akan menetap di dalamnya, sebab penumpasan tidak akan ada lagi, dan Yerusalem akan tetap aman. Inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk. Sementara mereka masih berdiri, mata mereka akan menjadi busuk dalam leguknya, dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Maka pada waktu itu akan terjadi kegemparan besar daripada Tuhan di antara mereka, sehingga masing-masing memegang tangan temannya dan mengangkat tangannya melawan tangan temannya. Juga Yehuda akan berperang melawan Yerusalem itu. Dan dikumpulkanlah harta benda segala bangsa di sekeliling, yaitu emas, perak, dan pakaian dalam jumlah yang sangat besar. Tulah seperti itu juga akan menimpa kuda, bagal, unta, keledai, dan segala hewan yang ada dalam perkemahan-perkemahan itu. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, dan untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Pada waktu itu akan tertulis pada kerencingan-kerencingan kuda, "Kudus bagi Tuhan," dan kuali-kuali di rumah Tuhan akan seperti bokor-bokor penyiraman di depan mezbah. Maka segala kuali di Yerusalem dan di Yehuda akan menjadi kudus bagi Tuhan semesta alam. Semua orang yang mempersembahkan korban akan datang mengambilnya dan memasak di dalamnya. Dan tidak akan ada lagi pedagang di rumah Tuhan semesta alam pada waktu itu.
Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Sakaria pasal yang ke-14, pasal yang terakhir dari kitab Sakaria. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang kemenangan terakhir Tuhan menjadi Raja di Yerusalem dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Sakaria 14 ayat 16 dengan bunyi nas. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Dalam perjalanan sejarah bangsa Israel, mereka telah berulang kali ditaklukkan oleh bangsa-bangsa asing yang berada di sekeliling mereka. Allah yang mereka sembah seolah seperti diam dan terkesan membiarkan, khususnya ketika mereka ditindas, dianiaya, dan ketika kejahatan merajalela. Akan tetapi, kita telah belajar bahwa Allah sudah mengatur segala sesuatu, karena Dialah yang berkuasa, berdasarkan ayat yang pertama. Allah itu bagaikan seorang sutradara film yang mengatur jalannya sebuah peristiwa sejarah. Dalam skenario pertama, Allah mengumpulkan bangsa-bangsa untuk memerangi Yerusalem, kemudian kota-kotanya direbut, dijarah, dan perempuan-perempuan bangsa itu ditiduri. Bahkan sebagian besar dari antara mereka menjadi tawanan di pembuangan. Lihat ayat yang kedua. Dalam babak atau skenario pertama ini, seakan kejahatan itu mengambil tempat sebagai pemenang, namun pada skenario berikutnya atau skenario yang kedua, Tuhan akan tampil sebagai pahlawan untuk memerangi kejahatan. Lihat ayat yang ketiga. Dengan kekuatan yang besar, Tuhan akan mengguncangkan dunia. Lihat ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Allah akan mengalahkan kejahatan dan mengembalikan kedamaian pada tempatnya. Dan akhirnya Tuhan Allah mengambil alih pemerintahan dunia dan ia akan bertahta sebagai Raja. Lihat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Dan sebagai bentuk keadilannya, Allah akan menghukum kejahatan itu dengan berat. Lihat ayat yang ke-12. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, kitab Sakaria pasal yang ke-14 menggambarkan situasi Israel dengan keadaan di akhir zaman. Dan apa yang tidak digenapi di zaman Israel akan digenapi di zaman akhir. Untuk itulah Nabi Sakaria memberi dorongan besar bagi kita yang hidup di zaman akhir ini pada bagian penutup dari kitab nubuatan Sakaria yang menggambarkan bahwa Yesus Mesias itu akan datang kembali. Dan kedatangannya akan membawa pemulihan sekaligus juga penghakiman. Dan walaupun orang-orang jahat sekarang ini seperti berada di atas angin, tetapi pada akhirnya mereka akan menerima pembalasan Allah yang dahsyat itu saat akhir dari milenium sewaktu kaki Kristus berjejak di atas Bukit Zaitun. Kemudian kota Yerusalem baru itu akan turun dari sorga saat gunung itu terbelah ke utara dan selatan membentuk dataran yang luas, berdasarkan ayat yang keempat Sakaria pasal 14, agar kota kudus itu dapat mendarat di atasnya. Setelah itu, setan akan memimpin pertempuran terakhir melawan Kristus dan umat Allah yang berada dalam kota kudus itu. Maka seketika itu juga, turunlah api dari langit memusnahkan mereka hingga musnah. Sungguh pemandangan yang mulia dan mengherankan. Dan seperti yang digambarkan pada bagian penutup dari kitab Sakaria ini, memberikan pandangan tentang masa depan yang begitu indah dalam Sakaria 14 ayat 9 dan 11 yang mengatakan bahwa Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Orang-orang akan menetap di dalamnya, sebab penumpasan tidak akan ada lagi dan Yerusalem akan tetap aman. Ini menggambarkan bahwa tidak akan ada lagi laknat atau kutuk di dunia baru.
berdasarkan Wahyu 22 ayat 3. Indah bukan? Juga mengenai sisa dari semua bangsa yang akan datang menyembah Tuhan semesta alam, berdasarkan ayat yang ke-16 kitab Sakaria pasal 14. Ini menggambarkan, meskipun kita bukan orang Yahudi karena darah, tetapi jika kita mau setia, maka oleh kasih karunia Allah, kita akan dihitung di antara mereka yang sisa dan akan menyembah Tuhan selama-lamanya. Biarlah kata-kata yang pertama keluar dari mulut kita sekarang ini adalah, tolong kami Tuhan, untuk menjadi bagian dari pemandangan yang mulia itu. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang penerapan yang harus kita renungkan berdasarkan pasal ini. Yang pertama, dengan cara apakah saya dapat menyadari pentingnya bersiap bagi kedatangan Kristus yang kedua kali? Yang kedua, sudahkah saya mengimani bahwa Sang Mesias yang adalah Yesus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan? Yang ketiga, pengharapan apakah yang saya miliki sekarang ini yang dapat saya bagikan kepada orang lain? Sehingga apabila iblis memancing saya agar mengeluh dan mengomel, saya akan memandang dan berharap kepada Yesus Juru Selamatku, karena inilah satu-satunya obat malaria rohani bagiku. Oh sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, mengenai Kristus secara pribadi sangatlah penting bagi kehidupan kerohanian kita. Pemenuhan dari nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Mesias yang pertama kali memberikan jaminan kepada kita bahwa Ia akan datang kembali. Karena tanpa harapan tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, maka kehidupan tidak akan memiliki harapan. Tetapi oleh iman dan percaya dalam Yesus bahwa Ia akan kembali menghasilkan hidup yang kekal. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Council of Health halaman 313 dan 314 mengatakan bahwa Yesus datang pada waktu yang tepat untuk menyelamatkan mereka yang percaya kepadanya. Ini adalah cerita yang paling agung dan peristiwa yang menentukan dalam sejarah kosmik dunia kita, sehingga masa depan kita tergantung pada hubungan kita dengan Sang Mesias yang telah datang dan yang akan datang kembali. Ingat sahabat-sahabatku, Kristuslah penebusmu. Ia tidak akan mengambil kesempatan akan pengenalanmu yang memalukan itu. Oleh sebab itu, jikalau ada dosa yang bersifat pribadi, akuilah itu kepada Kristus, satu-satunya pengantara di antara Allah dan manusia. Seperti kata firman Tuhan, jikalau seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, setiap orang diharapkan dapat mengerti bahwa pengutusan Mesias, yaitu Yesus Kristus itu ke bumi adalah anugerah terbesar Allah bagi manusia. Setiap orang diharapkan dapat percaya bahwa nubuat-nubuat tentang Mesias mendemonstrasikan bahwa Allah peduli terhadap keadaan kita dan memberikan solusi akhir bagi permasalahan dosa. Setiap orang diharapkan dapat bertumbuh imannya dalam Mesias yang secara sukarela telah datang dan menyelamatkan manusia itu, sekalipun hal ini berakibat penderitaan, bahkan kematian baginya. Jadi sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, apabila hari ini kita masih menyaksikan dunia begitu penuh dengan kejahatan, dan seperti Israel kuno, hukum dunia tidak mampu lagi berdiri untuk mengadili dengan adil. Penindasan dan ratapan, orang-orang yang tak berdaya ada di mana-mana, maka ketahuilah bahwa saat ini Allah sedang menantikan waktu yang tepat untuk membalikan semuanya. Ia akan datang tepat pada waktunya, yaitu saat kedatangannya yang kedua kali. Dan kita akan melihat dengan satu perasaan kagum yang begitu besar. Dan kelak nanti, Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Testimonies to the Ministers and Gospel Workers chapter 16 halaman 433 mengatakan bahwa pada suatu hari nanti akan dibukakan kepada kita ketika misteri Allah akan nampak dan segala jalannya yang benar dinyatakan.
dan ketika keadilan, rahmat, dan kasih akan menjadi sifat dari tahtanya. Ketika peperangan duniawi berakhir dan semua orang-orang kudus berkumpul di rumah abadi mereka, nyanyian tema kita yang pertama adalah nyanyian Musa, hamba Allah. Kemudian tema kedua adalah lagu anak domba, lagu rahmat, dan penebusan. Nyanyian-nyanyian ini akan lebih nyaring, lebih mulia, dan dalam alunan yang indah, menggema dan kembali bergema melalui pengadilan surgawi. Demikianlah lagu tentang pemeliharaan Allah dinyanyikan, menghubungkan bermacam-macam kemurahan Allah. Karena saat itu semuanya akan terlihat tanpa sebuah tirai, baik antara hukum kenabian dan Injil. Sejarah gereja di atas bumi dan penebusan gereja di sorga semuanya berpusat di sekeliling salib Kalvari. Ini adalah tema, ini adalah nyanyian. Kristus segalanya dan di dalam segalanya. Melalui sorga di dalam lagu-lagu pujian bergema, mulai dari ribuan dan 10.000 kali 10.000. Dan sebuah rombongan yang tak terkira banyaknya dari rombongan yang ditebus, semua bersatu dalam nyanyian Musa dan anak domba. Ini adalah nyanyian baru karena nyanyian itu sebelumnya tidak pernah dinyanyikan di sorga. Indah bukan sahabat-sahabat firman? Tidakkah engkau rindu untuk berada di dalam kumpulan itu? Berada di sorga bersama-sama dengan Kristus dan umat-umat tebusannya? Jika engkau rindu, jika engkau benar-benar rindu, mari kita semua berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, maka kita juga akan berada di antara mereka yang diselamatkan dan menikmati nyanyian tebusan yang mengharu biru itu. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, Shalom. Aku rindu mau berdiri, Tuhan angkatlah jiwaku ke tempat yang tinggi itu. Lawan Tuhan, tapi tetap tujuanku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu, biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Tinggi di atas dunia, aku mau hidup selamanya, dan oleh iman menuju ke tempat yang tinggi itu. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu, biarlah aku berdiri
Kau